Oke, pada materi di sini nih, diskusi sejarah nasional Indonesia kali ini, kita akan membahas terkait dengan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan kehidupan politik bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Untuk kali ini, di sini, diskusi sejarah nasional Indonesia akan membahas mengenai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Seperti yang kita ketahui, ketika awal kemerdekaan kita, bagaimana kehidupan ekonomi bangsa Indonesia masih sangat tersendat atau masih belum mendapatkan kestabilan ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Kita bahas. Oke. Kenapa ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal masih tersendat? Banyak faktor yang menyebabkan ekonomi kita masih tersendat di awal-awal kemerdekaan. Yang pertama adalah sesuai dengan perundingan KMB, bagaimana kita diminta untuk membayar kerugian perang kepada pemerintah Belanda sebesar 1,5 miliar. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, kenapa perekonomian kita itu masih tersendat? Hutang luar negeri kita sampai dengan jumlahnya 5,1 miliar. Yang ketiga, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa agraris, ya. Jadi kita pada awal kemerdekaan hanya berpacu atau berpusat untuk ekonomi di bidang agraris. Ketika ekspor kita di bidang agraris itu mengalami penurunan dalam hal nilai jual maupun nilai produksi, kita akan mengalami kesulitan. Faktor yang keempat, sistem ekonomi Indonesia waktu itu masih dirancang dengan sistem ekonomi kolonial. Kita belum menggunakan sistem ekonomi nasional. Berikutnya ada lagi terkait dengan keamanan dalam negeri Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di awal-awal kemerdekaan banyak terjadinya peristiwa disintegrasi bangsa, dimulai dari DITII, PKI Madiun 1948, PRRI Permesta, Andi Ajis, RMS, dan masih banyak lagi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sehingga menyebabkan keamanan atau kestabilan politik pun akan goyah. Padahal ada ungkapan ekonomi akan membumbung tinggi apabila ditopang dengan kestabilan politik yang kuat. Karena waktu itu kestabilan politik kita juga sangat masih jauh dari stabil, mengakibatkan ekonomi kita pun tersendat. Oke, peserta di sini diskusi sejarah nasional Indonesia. Kali ini kita akan bahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah ekonomi tadi. Mengapa ekonomi tersendat? Mengapa ekonomi kita itu tidak maju pada awal kemerdekaan? Kita sudah tahu faktor-faktornya. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah atau upaya yang dilakukan pemerintah? Itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi tersebut. Yang pertama melalui sistem gunting Sarifudin. Ini dilakukan pada masa Menteri Keuangan Sarifudin Prawira Negara, di mana dilakukan kebijakan untuk memotong 2 digit di belakang nilai mata uang. Ya, tujuannya apa? Untuk menekan defisit negara yang sebesar 5,1 miliar itu, dan juga untuk menanggulangi masalah ekonomi. Kebijakan gunting Sarifudin ini sangat berdampak besar bagi golongan rakyat menengah ke atas karena mereka memiliki banyak uang. Tapi untuk masyarakat petani atau nelayan itu tidak terlalu terasa dari kebijakan gunting Sarifudin. Kebijakan yang kedua yaitu sistem ekonomi benteng. Sistem ekonomi benteng ini diupayakan atau dicetuskan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mendongkrak pengusaha pribumi agar mampu membantu kebangkitan ekonomi nasional. Upaya yang ketiga setelah ekonomi benteng, upaya yang ketiga itu adalah melakukan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik kolonial. Salah satunya adalah nasionalisasi The Japanese Bank atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah ya pasti untuk membuat satu buah sistem ekonomi nasional dengan adanya satu bank nasional, yaitu Bank Indonesia yang merupakan nasionalisasi dari The Japanese Bank. Upaya selanjutnya yaitu adalah melakukan sistem ekonomi Alibaba. Pada waktu sistem ekonomi gerakan benteng kurang maksimal karena pengusaha pribumi masih kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing atau non pribumi. Nah, di kebijakan ekonomi Alibaba ini dipadukan antara pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi. Tujuannya apa? Sama, untuk mendongkrak perekonomian pada waktu itu. Upaya yang selanjutnya yaitu melakukan persaingan FINEC atau Financial Economy, di mana di FINEC ini diperakasai atau dijalankan oleh I Gede Agung Anak Gede Agung, bagaimana seluruh hasil perundingan kompresi meja bundar yang berkaitan dengan ekonomi itu dibatalkan karena sangat membebani atau memberatkan pemerintahan Indonesia waktu itu. Setelah persaingan FINEC, kita melakukan juga upayanya yaitu namanya Rencana Pembangunan 5 Tahun RPLTA. Saya pikir pasti rekan-rekan semua jarang mendengar RPLTA, lebih banyak mendengar Repelita pada masa Orde Baru, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Di masa demokrasi liberal pun ada RPLTA, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang kelak akan berubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuannya sama, yaitu mendongkrak perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan itu ada dampak positif maupun dampak negatif. Semuanya kembali lagi kepada pelaksanaan. Ide atau konsepnya sudah baik. Semuanya sudah berjalan idenya, tapi bagaimana kita menjalankannya itu yang paling utama. Makanya di sini di diskusi sejarah nasional Indonesia kita akan mendiskusikan bagaimana sistem ekonomi yang terbaik untuk bangsa Indonesia saat ini dengan berkaca pada sistem ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yuk kita di sini diskusi sejarah nasional Indonesia, kita mulai. Baik, rekan-rekan diskusi sejarah nasional Indonesia di sini, kita akan mulai diskusinya. Cara berkelompok, kalian harus bisa yang namanya menentukan, mencari ide, mencari gagasan. Bagaimana sebenarnya konsep atau sistem ekonomi yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Apakah mirip dengan kebijakan Gunting Sarifudin? Atau sistem ekonomi Alibaba yang menggabungkan antara pengusaha pribumi dan non pribumi, atau sistem ekonomi benteng yang sangat membentengi pengusaha pribumi? Saya akan tunggu jawaban kalian di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di acara di sini, diskusi sejarah nasional Indonesia. Goodbye.